Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Larangan kegiatan mudik 2021 ditetapkan pemerintah disebabkan angka penularan dan kematian COVID-19 masih tinggi, terutama pasca libur panjang. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut kebijakan larangan mudik diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2021. Presiden Jokowi pun kembali mengingatkan jajaran kepala daerah soal masih tingginya risiko penularan COVID-19. Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif COVID-19, Presiden meminta agar semua pihak tetap waspada. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5.000 langsung kewaspadaan kita dan kita lengah. Hati-hati, ini barang ini nggak kelihatan. Di mana kita juga nggak tahu. Lewatnya apa kita juga nggak tahu. Medianya untuk penularan juga nggak bisa. Sebab itu ya, satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melarang kegiatan mudik. Meski begitu, larangan mudik bukan diartikan sebagai lockdown atau pembatasan yang sangat ketat. Aktivitas masih bisa dilakukan, menyesuaikan zonasi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sama saja antara mudik ataupun di dalam kota kalau tidak dibatasi dari sisi pertama tentu dari sisi tempatnya, lokasi. Bahwa lokasinya sudah yang sesuai zonasi. Ya. Kemudian kalaupun dia ada aktivitas yang sifatnya outdoor, ya, tentu dengan pengetatan-pengetatan lain dimulai dari dirinya sendiri ya bahwa yang pergi itu meskipun masih di dalam zonasinya dipastikan dalam kondisi sehat. Peniadaan kegiatan mudik tahun ini akan dimulai 6 hingga 17 Mei 2021 dengan sebelum dan sesudahnya tetap dilakukan pembatasan pergerakan masyarakat yang keluar daerah, kecuali dalam kondisi yang penting dan mendesak. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana memastikan bahwa larangan mudik ini efektif untuk dilakukan dan bagaimana pengawasannya di lapangan? Sudah bersama kami Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani. Iya, Pak, ini banyak sekali respon yang tentu Bapak terima. Nanti kita akan bahas respon dari masyarakat, pengusaha, dan juga netizen. Tapi sebelumnya, pertambahan kasus COVID-19 kan saat ini trennya menurun, tidak naik secara signifikan. Vaksinasi juga sudah digencarkan oleh pemerintah. Apa pertimbangan dari pemerintah kemudian akhirnya memutuskan untuk melarang mudik tahun ini? Pertama, belajar dari pengalaman sebelumnya, bukan lagi hipotesis, ini sudah tesis bahwa setiap ada libur panjang, kemudian pergerakan orang tidak dibatasi atau dibiarkan, itu kemudian 2 minggu berikutnya pasti akan disusul dengan kenaikan kasus, kenaikan angka kematian, dan rumah sakit jadi penuh. Belajar dari itulah, maka kemudian kita akan lebih waspada, lebih hati-hati, sekaligus memanfaatkan momentum positif ini agar terus positif dengan diharapkan kita akan menjadi kondisinya akan menjadi lebih baik dan juga harus berkaca dari apa yang terjadi di dunia internasional sekarang. Ada tren, ada kenaikan, terutama di beberapa negara Eropa sangat terjadi kenaikan yang signifikan. Bahkan tetangga kita, misalnya Filipina, sekarang juga mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai pertimbangan dan sudah dibahas mulai level eselon 1, kemudian yang terakhir kemarin tanggal 23 Maret, dipimpin langsung oleh Pak Erlangga, Ketua KPCPEN,
Dan hari ini tadi kemudian diputuskanlah bahwa kita tetap perlu meniadakan mudik pada tahun 2021 ini. Begitu Mbak Eviani. Iya, Pak Muhadjir, sempat kita tahu bahwa ada statement dari Menteri Perhubungan yang sempat mengatakan mudik tidak dilarang. Itu jadi angin segar untuk beberapa pihak. Lalu kemudian berubah. Apa karena ada kritik dari Satgas Penanganan COVID-19, maka akhirnya ditarik kembali statement itu? Saya kira tidak ya. Semua kementerian kan berangkat dari perspektifnya masing-masing gitu. Dan kemudian itu kan semacam brainstorming aja kan. Kemudian pada akhirnya kan harus duduk bersama, dibicarakan bersama. Bahkan tadi saya juga sudah telepon langsung dengan Pak Menteri Perhubungan karena beliau harus berada di Labuan Bajo, dan dari Kementerian Perhubungan juga sudah merancang dua opsi, yaitu bagaimana kalau seandainya mudik dibolehkan dan bagaimana kalau seandainya ditiadakan. Jadi kan tinggal milih aja sebetulnya. Jadi tidak ada masalah, itu kan awal gitu ya. Biasa itu kan ada perbedaan persepsi akibat dari perspektif yang berbeda. Saya tentu saja Menteri Perhubungan beda dengan Kepala BNPB, beda juga dengan Pak Menko Ekonomi, saya dengan Pak Menko Ekonomi juga berbeda. Jadi makanya ini kita satukan pendapat dan kemudian mendapatkan arahan Presiden dan kemudian kita ambil keputusan. Begitu Mbak Eviani prosesnya. Iya, Pak Muhadjir, tapi komentar paling banyak kalau kita lihat di media sosial ini sempat juga jadi trending nih pembahasan hashtagnya mudik gitu. Kurang lebih banyak yang mengatakan, netizen paling banyak mengatakan kok pemerintah plin-plan. Apa yang mau Anda sampaikan bagi masyarakat yang mengekspresikan kekecewaannya dengan mengatakan pemerintah plin-plan. Kemarin bilang boleh dan sekarang kemudian menjadi dilarang. Ya, justru saya mohon netizen memahami bahwa keputusan itu memang harus diambil dengan mendengarkan dari banyak pihak, dan jangan dibayangkan bahwa di pemerintah itu keputusan itu selalu langsung tiba-tiba sepakat begitu. Pasti ada proses brainstorming, ada proses adu argumentasi, dan selama ini yang saya pahami Pak Presiden memberikan keluasan itu sebelum kemudian nanti memang kata akhir arahan dari Presiden, dan hari ini insya Allah sudah final begitu. Udah final ya, nggak berubah lagi ya Pak Muhadjir ya. Meskipun nanti mungkin ke depan kita berharap tren COVID-19-nya menurun, bahwa ini udah kesempatan bahwa ini sudah menjadi kesepakatan yang tidak akan berubah lagi. Insya Allah begitu. Dan tentu saja terus akan kita pantau. Jadi supervisi dan monitoring akan terus kita lakukan ya sampai nanti diberlakukannya peniadaan mudik itu. Nanti terus ini akan kita benahi dari berbagai sisi. Kita sudah punya data historis pengalaman bagaimana kita menangani kasus yang ini termasuk Lebaran tahun lalu. Itu bisa dijadikan dasar. Pak Muhadjir, kemudian larangan mudik ini dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, termasuk juga diikuti oleh imbauan pembatasan mobilitas keluar daerah sebelum dan sesudah dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Sosialisasi soal kebijakan dan pergerakan masyarakatnya nanti akan seperti apa sih mekanismenya di lapangan, termasuk juga pengawasannya? Sosialisasinya termasuk saya diundang oleh Metro ini kan sosialisasi. Dan salah terus satunya akan ya kita Pak? lakukan. Iya, karena itu ini tentu saja masing-masing, tadi sudah ada kesepakatan masing-masing kementerian dan lembaga akan bergerak secara simultan untuk sosialisasi dan sekaligus juga menyusun rencana yang lebih detail sehingga bisa dioperasikan. Dan koordinasi tidak cukup di tingkat pusat, tapi nanti juga koordinasi di lapangan termasuk di daerah. Tadi dari Kementerian Dalam Negeri sudah kita beri tugas khusus nanti untuk koordinasi di level yang paling bawah, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak Muhadjir, nah kita harus jeda. Pak Muhadjir, kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi, kita akan bahas. Karena ketika pelarangan mudik ini banyak yang berteriak soal bagaimana dengan roda perekonomian. Banyak juga keluhan dari beberapa pihak, salah satunya pihak industri pariwisata dan juga pihak industri transportasi. Kita akan bahas dan kita ulas sesaat lagi. Pemirsa, tetap bersama kami di Prime Talk. Memang kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur ini, karena kita lihat pengalaman di Eropa, di India, begitu dibuka ya langsung naik 30%. Nah, jadi itu kita nggak mau.
Terakhir Pak Ade mau disampaikan, Pak Ade mau ditambahkan soal akhirnya resmi larangan mudik ini disampaikan oleh pemerintah, silakan. Ya, ini saya para pemirsa Metro TV terutama dan semuanya, keputusan pemerintah ini adalah tentu saja bukan keputusan yang serta-merta tiba-tiba datang, gitu. Tapi ada suatu proses brainstorming, urun pendapat, termasuk yang sudah muncul juga di media massa, di ruangan publik, dan mudah-mudahan dengan setelah ada pertimbangan yang sangat panjang, dan kemudian akhirnya kita putuskan ini, nanti akan diterima oleh semua pihak. Saya yakin memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi mudah-mudahan payoff-nya atau manfaatnya itu memang betul-betul jauh lebih banyak dibanding trade-off atau pengorbanan yang kita lakukan. Dan pengorbanan kita insya Allah akan sangat bermanfaat. Memang kita tidak bisa mudik, tidak bisa merayakan hari raya seperti biasanya, tetapi ini nanti percayalah, saya yakin bahwa manfaatnya, hikmah dari apa yang kita putuskan ini akan jauh lebih besar, terutama dalam upaya kita untuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, semoga bermanfaat dan juga kesadaran masyarakat dan disiplin masyarakat lebih meningkat, menahan diri untuk tidak mudik demi keselamatan dan juga manfaat bagi semuanya. Terima kasih atas diskusi kita Pak Muhadjir Effendi. Dan pemirsa, terima kasih juga atas atensi Anda. Itulah tadi kami tutup wawancara kami dalam Prep Talk. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV